telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. Selamanya, Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan sambung kedua mempelai akan memasuki ruangan di tempat pelaminan yang sudah disediakan. Silakan. Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kedua mempelai berhadapan untuk membuka selubung dari calon istrimu. Silakan. Maka tampaklah wajah calon istrimu seperti Iskak memandang wajah Ribka. Iya, sudah dilihat ya Mas. Terima kasih. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Silakan duduk. Sangatlah indah panggilan. Sangatlah indah panggilan. Berkat-Mu ya
kasih. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius pasal 22 ayat 37 dan 39. Ada lagu yang akan disampaikan oleh Bapak Gustaf dan Ibu. Monggo kami persilahkan. Atas dia kau berikan padaku, sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku datang mendampingimu. Rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku datang mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi
melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Pujian ini pilihan daripada kedua mempelai. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana,
kita akan berdoa. Kedua mempelai kita berdiri. Bapa yang di sorga, terima kasih. Suatu peristiwa yang bersejarah bagi kedua anak kami yang memasuki di dalam pernikahan kudus pada hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kedua anak kami ini menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan di segala kehidupannya. Dialah dalam mengawali keluarga yang baru ini, walaupun banyak persoalan, banyak tantangan, mereka tetap tahan karena ada firman Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menerima renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau akan memberkati firman Tuhan menjadi berkat khususnya kepada kedua anak kami, Agung dan Wulan, sehingga dasar-dasar firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan berbicara banyak melalui hamba-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk kedua mempelai. Ya. Ya, dengarkan baik-baik renungan firman Tuhan ini supaya akan mendasari engkau di dalam menjalani rumah tangga yang baru nanti. Hati tidak goyah, iman tetap teguh di dalam menghadapi hidup yang semakin hari semakin banyak tantangan yang berat. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, saya beri tema judul pada pagi hari ini firman Tuhan untuk kalian berdua, untuk kita semua yang hadir juga. Saudaraku, mengapa Tuhan memberkati pernikahan? Ini suatu pertanyaan, mengapa Tuhan memberkati pernikahan? Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 2, kalau saudara baca ayat 1 sampai yang ke-11, di situ ditulis tentang peristiwa mujizat. Peristiwa mujizat ini pada acara pernikahan di kota Kana yang di Galilea. Kalau kita pelajari dalam kitab Yohanes, ada sekitar 7 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes. Salah satunya yaitu peristiwa pernikahan di Kana. Itu yang pertama kali. Tetapi masih banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga setiap pengalaman dan kesaksian rohani masing-masing orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan kedua anak kami berdua, Mas Agung dan Mbak Wulan, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa di Kana ini. Ya, mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kalinya bukan di bait Allah, ya, atau di suatu tempat yang besar, tempat yang megah dan luas, melainkan di sebuah pesta pernikahan di sebuah desa yang sangat sederhana pada saat itu. Karena pernikahan itu spesial di mata Tuhan, ya, sangat spesial di mata Tuhan. Tuhan sangat cinta, Tuhan sangat mengasihi, Tuhan rindu untuk memberkati sebuah pernikahan. Makanya mujizat pertama Tuhan Yesus dilakukan pada saat ada pernikahan di Kana. Tuhan Yesus memberikan sebuah mujizat yang luar biasa di sana. Alkitab pun paling banyak mencatat tentang pernikahan, bahkan dari kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa diawali dengan pernikahan, sehingga kitab Wahyu kalau saudara baca di situ, yaitu kita sebagai mempelai Kristus. Sebab itu iblis itu benci dan sangat tidak suka adanya pernikahan. Ya, ingat, iblis itu benci dan tidak suka adanya pernikahan. Iblis ingin menghancurkan, dan serangan iblis itu bertubi-tubi terhadap
pernikahan. Nah, mengapa Tuhan sayang? Tuhan mencintai dan memberkati pernikahan. Yang pertama, karena pernikahan itu adalah ide atau desain dan inisiatif dari Tuhan sendiri. Ya, kata Tuhan, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan seorang penolong bagi dia, supaya bisa bersama, berjalan mentaati firman Tuhan. Di dalam pembentukan sebuah keluarga yang baru ini, iblis juga tidak senang. Makanya iblis menggoda Adam dan Hawa setelah mereka menjadi satu keluarga di situ. Sekarang dikasih oleh Tuhan, seorang pria itu butuh penolong, ya. Seorang pria itu butuh penolong, yaitu seorang wanita sebagai istrinya, ya, sebagai istrinya. Karena itu biasanya wanita itu lebih kuat sebagai istri pribadi yang menolong kaum pria sebagai suaminya. Tidak heran kalau hidup seorang wanita itu lebih panjang daripada suaminya. Banyak janda-janda karena ditinggal suaminya, karena suaminya itu lemah sebenarnya, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seorang penolong, yaitu istri. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pria sebaliknya tidak boleh menjajah wanita atau istri. Demikian juga sebaliknya. Mereka berdua adalah kawan sekerja di dalam ladang Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, karena pernikahan itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Kita tidak akan mengerti hubungan antara Kristus dengan jemaat kalau kita tidak mempraktekkan dalam pernikahan. Jadi dipraktekkan di dalam pernikahan yang punya komitmen yang baik. Artinya join together stick, itu artinya together, tetap bersama-sama apapun yang terjadi. Itu komitmen bagi suami istri yang baik. Kenapa pernikahan itu bisa langgeng? Itu bukan karena sempurna, bukan karena hebat dan luar biasa, karena manusia itu tidak sempurna, hebat dan luar biasa, sebab manusia itu tidak sempurna, tetapi karena mereka punya komitmen, itu yang dijaga dengan baik. Komitmen yang mengikat dan menyatukan, tetap bertahan di musim apapun yang terjadi di dalam pernikahan itu sendiri. Saat ini mungkin kalian merasa dunia itu punya aku, gitu ya. Nanti kamu akan melihat dan masuk di dalam rumah tangga baru, disitulah mulai kamu akan mengerti ternyata untuk berkeluarga itu tidak sedikit tantangan dan masalah. Kalian sudah belajar katekisasi pranikah, banyak hal yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Kalau engkau bertahan rumah tanggamu selama 3-4 tahun, berarti sedikitnya engkau berhasil. Ya, karena dikanya aku berhasil. Karena banyak orang menikah hanya seumur jagung, ya hanya sebentar karena cinta, karena jodoh, tapi hanya berapa hari aja mereka berpisah karena tidak memiliki komitmen dalam hidupnya. Janji mereka berdua, supaya engkau kuat menghadapi segala tantangan itu, milikilah firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Di dalam pernikahan pasti ada suka dan duka. Pasti itu, ya pasti ada suka dan duka, sehat dan sakit, itu pasti ada. Dan kita sudah janji di hadapan Tuhan nanti untuk tetap setia, saling setia di dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, meskipun maupun dalam keadaan kekurangan maupun kelebihan.
Pernikahan yang punya komitmen itu akan tetap pulang ke rumah meski tidak ingin pulang. Itu janji yang luar biasa. Ya, komitmen itu akan tetap pulang ke rumah meski tidak ingin pulang. Ya, janji itu dipegang di dalam kehidupannya. Demikian pula komitmen di dalam hal lainnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai dan menghargai yang namanya komitmen. Nanti yang kamu akan sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada orang tua, kepada saudara, kepada andetolan, kepada hamba Tuhan. Bahkan yang penting adalah komitmen itu kepada Tuhan. Nanti yang akan saudara laksanakan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai dan menghargai komitmen. Tuhan itu benci dengan perceraian di dalam kitab Maliaki itu, karena merusak komitmen yang merupakan suatu ikatan janji yang kuat. Milikilah komitmen pria sebagai suami, jangan diktator, jangan merasa kuat, melainkan harus mengasihi istrinya di dalam Efesus tadi pasal 5, tanpa syarat dan apa adanya. Itu yang harus kamu pegang. Wanita sebagai istri mesti tunduk kepada suaminya, sebab suami adalah pemimpin, sebab suami adalah kepala, sebab suami adalah raja. Sebab wanita itu memiliki keinginan untuk posesif, ya, posesif dan ingin menguasai. Itu sifat manusia. Mengapa mujizat pertama Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur? Ini butuh suatu perubahan di dalam kehidupan itu. Suatu yang semestinya biasa-biasa saja, bukannya berjalan di atas air. Tuhan Yesus membuat mujizat pertama, bukannya membangkitkan orang yang mati dan lain-lain. Karena bagi Tuhan, mujizat yang terpenting bukan kesembuhan. Mujizat yang terpenting bukan berkat yang berlimpah-limpah. Tetapi mujizat yang terpenting bagi Tuhan adalah perubahan hidup. Itu yang sangat penting. Banyak orang fokus kepada berkat. Banyak orang fokus kepada kesembuhan. Fokus kepada hal-hal yang spektakuler. Padahal mujizat terpenting dalam hidup kita adalah perubahan hidup. Nanti kehidupan akan mengalami perubahan. Kalau enggak, repot. Harus ada perubahan dalam hidup ini. Kiranya hari ini terjadi perubahan dalam hidup kalian berdua. Berubahlah, itulah yang paling penting. Perubahan dalam hati kita, pikiran kita, mindset kita harus bisa berubah menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Tuhan bukan memberkati karena penampilan dan paras Anda ganteng atau cantik, tetapi karena hati kita, itu yang dinilai Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Manusia tidak tahu akan hatinya sesama kita, tapi Tuhan tahu hati saudara dan hatimu berdua dalam Tuhan. Perubahan harus dimulai dari dalam hati kita, diri kita. Tuhan bukan memberkati apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya, yaitu motivasi hati kita. Itu lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Motivasi yang baik kepada Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan karena hobi, ya, karena hobi, karena cinta Tuhan. Padahal kita ini berarti dan berharga karena kita itu miliknya Tuhan. Engkau percaya Tuhan, engkau ibadah kepada Tuhan bukan karena beban. Ibadah bukan karena beban, tapi karena perubahan hati yang mau menerima dengan syukur, dengan hati yang punya kemauan dan kerinduan.
itu datang kepada Tuhan. Belajarlah untuk berubah. Milikilah hati yang lebih lembut. Kalau kita tidak mau ditegur, sering mau membalas, maka kita itu sebenarnya masih sombong, masih angkuh, belum berubah dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan mengubah sikap dan karakter kita. Dia sanggup mengembalikan hidup Anda di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mana yang lebih mahal, air atau anggur? Tentu saja yang paling mahal adalah anggur, bukan? Hidup dan pernikahan kita ibarat air, tetapi Tuhan mengubahnya jadi anggur yang manis, yang berharga dan berguna bagi banyak orang. Itu perubahannya. Jangan menjadi air, tapi berubah menjadi anggur yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Itu artinya pertobatan di dalam kehidupan, atau metanoia. Itu adalah perubahan di dalam hidup dan cara berpikir. Karena banyak orang yang berbuat salah lalu hanya menyesal, tetapi menyesal tidak membawa perubahan di dalam hidup. Tetapi bertobat itu berbalik 180 derajat, pasti berubah. Kehidupan kalian harus berubah, karena kalian bukan dua lagi. Kalian harus berpikir satu jiwa, satu pikir, dalam menghadapi segala sesuatu. Karena saudara dua dijadikan satu oleh Tuhan. Saudara tidak sama, beda gender. Kalian tidak bisa menyocok-nyocokkan. Kalian itu kan tidak cocok. Mas Agung dengan Mbak Ulan itu nggak cocok, karena beda gender. Pikirannya, sifatnya tidak cocok. Yang bisa menyocokkan kamu ya kamu sendiri di dalam persetujuanmu dengan suami dan istrimu. Engkau sudah banyak belajar melalui karakterisasi yang sudah disampaikan oleh saya, sehingga engkau mengerti betul, oh begitu ya. Ternyata orang yang menikah itu senang sebentar, ini setelah berubah. Kita hidup dalam sebuah keluarga menghadapi banyak hal. Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan di dalam hati kita, komitmen kita harus dijaga dengan baik. Kalau tidak, kita akan jatuh. Apa yang menggerakkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita? Yang pertama adalah masalah. Ya. Jadi masalah itu bisa menciptakan mujizat. Apa yang kurang atau defisit di dalam hidupmu, di tengah-tengah masalah itu Tuhan sanggup mengubahkan mujizat dalam hidupmu. Jadi masalah itu bisa menciptakan mujizat. Jadi kalau kamu nanti menghadapi segala sesuatu ada masalah gitu toh, anggaplah di balik masalah itu ada mujizat Tuhan yang dinyatakan di situ. Apa yang tidak berarti di tangan Tuhan bisa menjadi berarti. Yesus bisa atasi dan selesaikan masalah kita. Yang kedua, waktunya Tuhan. Ya, Allah tidak bekerja dalam waktu kita. Allah bekerja dalam waktunya Tuhan. Tetapi dalam waktunya Tuhan itu pasti benar dan tidak pernah salah dan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan yang atur waktunya. Jangan sampai kita kehilangan momen atau kesempatan dari Tuhan. Jangan memperkosa di dalam permintaan kita kepada Tuhan. Kita harus tidak jemu-jemu dalam kita berdoa, karena waktu Tuhan itu tepat, tidak pernah terlambat. Waktunya Tuhan itu yang terbaik. Kalau di Kanani menghadapi masalah, ya Tuhan punya rencana di situ. Tuhan dianding, hadir, dan Tuhan memberikan sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Terjadilah mujizat dan keluarga yang mengundang Yesus itu diberkati oleh Tuhan. Jadi waktunya Tuhan itu
bekerja menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang penting kita siap, punya komit dengan Tuhan yang baik, taat dengan firman Tuhan, ya. Tuhan menolong siap pada waktunya, bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Yang ketiga, mengikuti instruksinya Tuhan, ya. Banyak orang suka mendengar firman Tuhan dan serta dan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Padahal yang melakukannya lah yang mendatangkan mujizat. Yang tidak melakukannya tidak akan dapat mujizat. Jadi kalau saudara sebagai pendengar aja ya, firman Tuhan yang didengar, dimengerti, tapi tidak mau melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami mujizat. Hanya orang yang mempraktekkan firman Tuhan itu yang terjadi mujizat. Banyak ayat-ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, saudaraku, kedua mempelai yang dikasihi oleh Tuhan, ikutilah instruksi Tuhan. Saya sudah sampaikan kepada Anda beberapa kali tentang firman Tuhan untuk membimbing Anda supaya rumah tanggamu diberkati Anda. Jangan dikira rumah tanggamu tidak ada masalah. Ada masalah, banyak. Jangan diatasi sendiri dengan kekuatanmu, dengan keahlianmu, tidak bisa. Yang sama atas itu Tuhan, serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya, dengan waktu kalian. Ya, karena Tuhan yang punya segala-galanya. Oleh karena itu lakukan firman Tuhan, maka akan menjadi mujizat dalam rumah tanggamu. Ingat itu, dalam rumah tanggamu lakukan firman Tuhan, maka akan menjadi mujizat di dalam rumah tanggamu. Banyak perkara di dalam kehidupan, dan saya percaya Pak Agus selalu berdoa untuk setiap anak-anak kami yang menikah, sudah begitu banyak, dan cucu saya sudah banyak sekali, saudaraku, dan diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang ada lagi kalian semua hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau diberi anak, mengucap syukur, dipelihara dengan baik. Kalau engkau tidak diberi anak, kalau Tuhan kehendaki, mengucap syukur juga. Wong sing di anak ya bingung, orang di anak ya bingung. Orang yang bisa mengucap syukur dengan Tuhan, apa yang Tuhan berikan, terima dengan syukur. Kamu menikah bukan rindu pengen anak, ya mungkin dorongan dari orang tua, kapan aku diputu, ya. Sampai saya kira diputu gitu ya. Wis ndak kawin coba diputu, bukan itu tujuannya. Diponak. Tuhan punya rencana yang baik di dalam pernikahan, apapun yang terjadi. Kalau Tuhan yang mengasihi anak kepada Anda, pelihara anak itu adalah berkat Tuhan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak kehendaki, ada sesuatu yang kita tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti, bersyukurlah kepada Tuhan. Kedua anak kami, Agung dan Wulan, firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini memberkati kalian sehingga menjalani hidup ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Pembacaan titah nikah. Saya mohon kedua mempelai untuk berdiri. Dengarkan pembacaan titah nikah ini dengan baik. Saudara Agung Fajar Baru, namanya bagus ya, Agung Fajar Baru Mulia dan lain-lain, dengan Wulan Novita Tias Ning Tias, jenenge anak saya ini wangel-wangel diwaca. Agung Fajar Baru dan saudari Wulan Novita Ning Tias. Kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan supaya nikah saudara berdua diteguhkan
di hadapan hadirat Tuhan Allah dan menerima berkat-berkat-Nya. Sebelum saudara melangsungkan pencatatan nikah secara hukum di hadapan pegawai catatan sipil, sebab itu hendaklah saudara berdua mendengarkan firman Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sabdanya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan sendiri menjadikan untuk Adam seorang penolong baginya. Dengan ini ia hendak menyatakan kepada kita bahwa sekarang juga Tuhanlah yang menjodohkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan, kemauan Tuhan sendiri. Makanya Tuhan memberkati akan pernikahan yang kudus ini. Maka supaya kalian berdua hidup menurut firman Tuhan di dalam nikahmu ini, hendaklah dengan penuh tanggung jawab saudara setia menolong satu dengan yang lain di dalam segala perkara sekarang dan selama-lamanya. Dalam nikah itu Tuhan Allah mempertanggungkan kepada kita sekalian dan kalian berdua tugas yang harus diterima dengan perasaan penuh tanggung jawab, yakni akan membentuk keluarga. Bila Tuhan mengaruniakan anak-anak kalian kepadamu, hendaklah dengan penuh tanggung jawab kalian mendidik dia dalam pengenalan takut akan Tuhan atau kepada Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita menyesatkan anak kita, lebih baik kita dihukum, diikat, bandoli batu kilangan dimasukkan dalam laut. Itu orang-orang yang tidak memelihara dengan baik anak-anaknya, yang menyesatkan anak-anaknya. Jadi hukuman orang tua itu berat. Kalau engkau dikasih anak, pelihara dengan baik, bahwa itu adalah milik Tuhan. Kamu yang harus pelihara dengan baik, ada tanggung jawab. Hendaklah saudara bersama-sama secara tubuh, jiwa, dan roh membentuk satu persekutuan yang kudus dan benar. Dan demi kuasa Tuhan Yesus Kristus dapat menolak dan melawan pencobaan daging dan kuasa nafsu duniawi. Dengarlah sekarang di dalam perjalanan hidupmu akan perjanjian-perjanjian Allah. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang berjalan kepada jalan Tuhan, di mana hidup pengasihan, di sanalah disuruhkan Tuhan tiap hari dalam permintaan doa bersama dan dalam membaca firman Tuhan bersama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Terima kasih bacaan ini agar kalian dengar dengan baik. Kedua mempelai dipersilakan maju sedikit di depan mimbar kecil. Iya, kalian bisa berhadapan. Bacaannya pengakuan kedua mempelai. Saudara Agung Fajar Baru dan saudari Wulan Novita Ningtyas, saya selaku hamba Tuhan akan mengajukan 3 buah pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apakah saudara-saudari mengakui di sini di hadapan Allah yang disaksikan oleh jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudara Agung dan saudara Wulan yang engkau akan terima sebagai suami dan istri yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup? Bagaimana jawabmu? Iya. Iya.
Mbak Ulan gimana? Ya. Nah, yang banter beri dengarkan orang banyak. Apakah saudara-saudari akan hidup kudus dengan istri dan suamimu sambil menunjukkan kepadanya di dalam segala perkara setiamu dan percayamu menurut Alkitab? Bagaimana jawabmu? Ya. Ya. Yang ketiga, apakah saudara-saudari akan mentaati perintah Tuhan yang mengatakan apa yang telah dipersatukan atau dijodohkan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Bagaimana jawab Anda? Ya. Nah, setelah kalian berdua menjawab ketiga pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, sekarang kalian berdua akan saling mengucapkan janji kepada istrimu, kepada suamimu. Silakan untuk berjabat tangan. Anda berhadap-hadapan dan menyampaikan, mengucapkan janji kepada suami dan istrimu. Silakan. Aku, Agung Pajar Baru, mengambil engkau, Wulan Novita Ningtyas, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sehingga kematian memisahkan kita. Iya, sudah didengarkan oleh Mbak Wulan. Sekarang Mbak Wulan untuk menyampaikan, mengucapkan janji kepada Mas Agung. Saya, Wulan Novita Ningtyas, menerima engkau, Agung Pajar Baru, untuk menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam kondisi sehat maupun sakit, sehingga kematian memisahkan kita. Iya, silakan menghadap ke sini, Bapak Ibu, juga kedua orang tua yang sudah mendengarkan komitmen janji nikah kedua anak kita ini, ya. Mereka menerima mengambil Mbak Wulan, Mas Agung ini sebagai istri yang sah dan satu-satunya, ya, tidak boleh yang salah satunya, ya, satu-satunya berarti tidak ada yang lain. Yang Mbak Wulan menerima akan tawaran dari Mas Agung, dia akan menjadi menjadi suami yang satu-satunya, ya, yang tidak ada punya yang lain. Kalau pikiran yang lain itu pikiran orang di luar Tuhan. Anak Tuhan hanya engkau satu-satunya. Kematian yang memisahkan kalian, itu komitmen yang didengar oleh semua jemaat yang hadir, oleh saudara-saudara sekalian, oleh Bapak Ibu, bahkan didengar oleh saya dan sebagai hamba Tuhan, juga didengar oleh Tuhan. Jangan sampai mengingkari komitmen saudara, janji saudara. Ya, sekarang tiba saatnya saudara akan mengikat janji melalui penyematan lilin, penyematan cincin yang sudah disediakan. Atas pengakuan dan janji kalian berdua, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan kalian sebagaimana cincin ini yang menjadi lambang cintamu yang tak berujung pangkal dan tak ada permulaan dan akhirnya. Demikianlah kasihmu berdua, satu terhadap yang lain, tak ada habis-habisnya.
saudara-saudari Agung dan Wulan, terutama yang bernama Mas Agung, cantumkan cincin ini sebagai ikatan nikah di jari manis istri, dan ucapkan cincin ini sebagai tanda ikatan nikah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Cincin berhadapan-hadapan, Mas. Cincin ini adalah bukti ikatan nikah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, ini kepada Mbak Wulan, aku cantumkannya kepada Mas Agung. Ini sebagai tanda ikatan pernikahan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Ingatlah dimanapun kamu berada, cincin itu jangan sampai lepas di jari manismu, sehingga mengingatkan kalian berdua sejarah pertama memasuki rumah tangga yang baru. Tuhan memberkati kalian semua. Silakan untuk berlutut. Kita akan doa berkat bagi kalian, dan mohon semua hadirin jemaat bisa berdiri bersama-sama. Kita mendukung doa untuk anak kita yang memasuki rumah tangga baru. Kita akan memuji nama Tuhan. Pimpin rumah tangga baru, jangan engkau lalui, singgahlah Tuhan. Jangan aku dilalui, singgahlah Tuhan, singgahlah dalam hatiku yang ku rindukan. Yesus Tuhan, berilah berkat-Mu, pimpin rumah tangga baru dengan kasih-Mu. Jangan aku lalui, jangan aku dilalui, singgahlah Tuhan, singgahlah dalam hatiku yang ku rindukan. Yesus Tuhan, berilah berkat-Mu, pimpin rumah tangga baru dengan kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Maka Allah Bapa sumber segala rahmat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang telah meneguhkan kalian berdua oleh anugerahnya dalam nikah kudus ini, mempersatukan kalian dalam kasih, dalam setia, serta
mengaruniai kalian berdua berkat-berkat-Nya yang melimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan anak kami berdua yang telah Engkau jamah hari ini, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mengutamakan segala sesuatu dengan hal-hal yang baik. Mereka akan memasuki rumah tangga yang baru. Mereka akan menghadapi banyak hal, tapi mereka punya firman, punya Tuhan yang sanggup menolong kedua anak kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka, kekuatan mereka. Engkau tahu segala kehidupannya. Dan kami percaya, berdoa untuk kedua anak kami ini menjadi kesaksian, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Tuhan akan memberkati mereka semua, baik keluarga yang ada di Kendurit maupun yang ada di Semarang. Semuanya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, saling mendukung, saling menasihati, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kedua anak kami yang memasuki rumah tangga yang baru ini boleh dikuatkan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Mas, berdiri. Iya, Tuhan memberkati Pak Ulan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati di dalam ibadah pemernikahan kudus pada hari ini. Biarlah damai dan sejahtera melimpah atas kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya untuk penyalaan lilin kalian berdua. Kini tiba saatnya kalian berdua menyalakan lilin nikah. Maksud dari penyalaan lilin ini adalah, silahkan terus menyalakan lilin yang menandai pada hari ini tanggal 29 Mei sebagai hari lahir keluarga kalian, sehingga di tahun-tahun mendatang kalian dapat bersyukur di dalam memperingati hari jadi keluarga kalian. Yang kedua, mengingatkan kalian bahwa kalian juga adalah terang dunia yang harus terus menyinarkan kasih, kebenaran, dan kemuliaan Tuhan sampai kalian berada dan berdua dimanapun kalian berada. Ya, sudah. Langsung kalian untuk menandatanganan piagam dan buku nikah.
Ya, langsung menerima piagam dari Ibu Majelis. Dipersilakan kedua mempelai tetap berdiri. Ya, dia akan mohon doa sungkem kepada kedua orang tua mereka. Silakan memohon bimbingan dari kedua orang tua supaya anak-anak kita diberkati Tuhan. Dari keluarga Mas Agung dulu. Silahkan Mas Agung doa restunya kepada Bapak, Ibu. Mereka akan berpisah dengan Bapak dan Ibu, mandiri dengan istrinya. Ya, mohon kesalahannya mungkin sebelum menikah menjadi anak-anak, sekarang menjadi orang yang sudah punya istri maupun suami, mereka akan hidup mandiri. Hanya bantuan doa dari orang tua untuk anak-anaknya. Iya, orang tua harus rela melepaskan anaknya karena mereka sudah berkeluarga, sudah harus memikirkan kehidupannya dengan istrinya dan suaminya. Ya, kepada dua orang tua dari Pak Ulat, Bapak Ismuhadi dan Ibu, ya, ini anak yang terakhir dari Pak Ismuhadi. Nah, sementara kumpul dengan orang tua, nanti sebentar lagi mereka akan berpisah. Ya, mandiri, sendiri.
silakan menghadap kepada jemaat, kedua orang tua mendampingi anak-anak untuk berdiri di depan. Ya, menghadap ke saudara-saudara di belakang sana. Bapak Ibu mendampingi anak-anaknya. Ya, jejer-jejer aja. Ya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata. Saya mewakili keluarga mempelai berdua, Mas Agung dan juga Mbak Ulan, juga kedua keluarga, kedua orang tua Bapak Filipus Yarto dari Genurit Ungaran, dan juga Bapak dan Ibu Ismuadi dari Semarang. Kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian, baik sahabat, teman, keluarga besar dari Bapak Filipus Yarto dan juga keluarga Bapak dan Ibu Ismuadi yang sudah ikut hadir untuk mendukung, menyampaikan doa restu kepada Mas Agung dan juga Mbak Ulan agar keluarga yang baru ini senantiasa dipimpin, diberkati, disertai Tuhan dan dilindungi sampai kakek nenek bahkan kematian yang memisahkan mereka berdua. Kami juga mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Agus Supoyo selaku Gembala Jemaat Kia Supriyadi yang sudah melayani pemberkatan peneguhan nikah pada siang hari ini. Juga kami mengucap terima kasih buat Bapak Pendeta Nevi, Gembala Isal Masih Jemaat Genurit Ungaran yang sudah hadir sebagai anak rohaninya, juga ikut mendukung dalam doa. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Pendeta Nevi. Bapak Ibu tamu undangan yang kami berbahagia, kami hormati, jika dalam kelangsungan acara pemberkatan nikah ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tetap berdoa agar kedua mempelai ini senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dan kami akhiri juga terima kasih buat Bapak Ibu Majelis Kia Jemaat Supriyadi yang sudah menyediakan sarana tempat untuk kelangsungan dari pernikahan anak kami Mas Agung dan Mbak Ulan. Kiranya Allah sumber segala berkat yang akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Nepri Christopher Lai yang sudah hadir hari ini melihat anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan selamat kepada kedua mempelai dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan
betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. berarti dalam hidupku.
tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu, namun kasih setiamu selalu baru. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Kaulah satu-satunya yang berarti dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu,
nantikan. Kini ku dapat mendampingimu. Bulan busuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi